Kalian tahu? Barbargas is my life. Welcome to Bang Bang Bang. Bahas tuntas sepatu Kompas. Ya, sesuai dari aku akan memenuhi dari nafsu dari netizen biar netizennya pada orgasm semua, ya kan? Karena mereka dari awal ingin aku membahas mengenai sepatu Kompas. Jadi sejatinya aku sama Haji itu udah berhubungan baik ya. Kita tidak ada slack lagi mengenai urusan pribadi karena kita sekarang pure profesionalism ya. Dan sebenarnya Haji Handoko dan Pak Kahar Gunawan tuh ingin memberikan sepatu ini gratis. Cuman karena aku melihat para netizen tuh di Twitter dan di Instagram tuh masih heboh mengenai sepatu Kompas yang dapatnya itu sangat susah di Tokopedia, ya kan? Dan hari ini 5 Mei hari bangga buatan Indonesia. Jadi dan ini rilis juga Kompas Retrograde yang black white. Jadi aku memutuskan untuk membeli di reseller yang tutup jual di Tukutu. Tapi ada juga aku membeli di tempat-tempat teman-temannya Haji. Struknya kemarin aku udah share di TikTok. Nah, sengaja aku bawa sepatu Kompas yang high karena yang low udah aku share di TikTok dan aku share outfit beberapa kali. Tapi kesan pertama sepatu Kompas tuh langsung to the point ya. Untuk yang positif kalian udah tahu. Negatifnya, sepatu ini voxinya ukuran 45 mm. Capek makanya kalau di atas 2 jam, sumpah capek banget, Pol. Dan ini aku udah memakai yang Barbecue Mountain Boys edisi yang Sari Banon karena aku suka banget yang warna coklat. Udah aku pakai hampir 3-4 hari. Dan untuk yang Kompas yang biasa masih belum kupakai sama sekali. Jadi kita langsung unboxing untuk yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini kita akan melihat Kompas Retrograde yang versi high. Dari segi box dia mengalami peningkatan banget. Kenapa mengalami peningkatan? Box yang lama dulu cepat luntur. Kamu bisa lihat di videoku lawas tahun 2019 yang bahas tuntas sepatu Kompas yang AdSense-nya mati ya. Pakai lagunya Guerrilla Radio si RATM. Dan pada kali ini boxnya baru banget. Kelihatan lebih kokoh, lebih jelas dan fontnya ganti. Font Kompasnya ganti, tulisannya terus logonya Gazelle, kijang atau rusa ya. Tapi tetap ininya sama. Dan ini diklaim kan pabriknya udah Aglio. Nah kita lihat ini, sekarang kartunya berbeda tetap ya. Menurutku kartu kayak gini udah nggak perlu lah ya. Ini retrograde kartu, ada 2 kartu. Kartu pertama ini, nah kartu yang unik ini. Kartu unik ini adalah kartu foto-foto masa lalunya Pak Kahar Gunawan ketika presentasi. Ini adalah pertemuan dengan pembeli luar negeri membahas mengenai pengembangan model. Ini foto awal banget yang kayaknya langsung diproduksi. Jelas yang branding pasti team up ini agensinya. Razi dan kawan-kawan. Terus kita lihat sekarang sudah nggak ada apa namanya, nggak ada extra lace. Nah ini yang pertama. Kalau kalian lihat ini belinya di Tokped bisa ya. Nih Kompas tuh pas setiap Tokped. Nah kita lihat ya. Ini tuh voxinya tuh ukuran 45. Kita coba bandingin sama brand lain. Di sana ada Dead Squad dong, ngambilin. Kalau enggak sepatu kau aja lah, si Ventela tuh. Copot aja lah. Langsung face to face aja. Ini sepatu Ventela Bajatex ya. Lempar aja, satu aja. Nih kita lihat. Ini voxingnya tuh beda 5 mm ya. Jadi resikonya sepatu Kompas yang voxingnya setebal ini jelas lebih tebal daripada yang sebelumnya. Voxing setebal ini resikonya adalah karena ini vulcanize dan karet. Kamu pasti capek makanya. Dan apakah hanya Kompas? Enggak. Banyak brand luar negeri pun yang memakai voxing setebal ini pun resikonya tuh pasti akan capek. Kenapa? Karena tumit kita kan, apalagi yang flat foot, tumit kita kan menanggung beban dari kaki kita itu akan dibagi rata. Bayangin 65 kilo beratku dibagi rata ke midsole ini. Nah kalau misalkan midsole ini keras, ya lu bayangin aja kaki lu tuh akan capek karena menahan beban tubuhmu. Nah inilah biasanya kalau Air Max itu ada namanya arch support supaya untuk mendukung yang flat foot dan kawan-kawan. Nah kalau kita lihat ini voxingnya rapi banget.
Jadi kelebihannya Kompas yang sekarang, kita akan bahas dari yang dulu ya, karena aku megang yang dulu banget. Jadi Kompas yang sekarang ini, untuk Foxy-nya rapi, rubber ya. Terus di bagian depannya ada emboss bintang-bintang gitu, ya kan? Pas hujan ya. Terus kita lihat, nah yang menarik adalah outsole-nya. Foxing outsole, kalau orang bilang tetap foxing tuh kalau orang sepatu nganggapnya foxing itu adalah yang karet semua. Ya, nah ini outsole. Outsole-nya ini sekarang tidak seperti dulu yang adalah Kappa made in Indonesia terus dikasih logo. Logonya batik kawung, bos. Kayak batik kawung, terus dibuat outsole, terus ada Kompas. Dari sekilas gini kokoh. Dan kalau kamu lihat sekilas terinspirasi dari apa? Ya betul, Keds. Ini kayak Pro Keds. Aku jujur inget Pro Keds, terus inget banget sama Vans Skate High. Tapi dan image blazernya cuma di logo doang. Dan yang lucu, kalau kita lihat dari Foxing ini adalah Foxing yang dulu inget ya, finishingnya kalau kita zoom, nanti tolong Icot sama Maul dan Daniel di zoom. Ini Foxingnya beda banget sama yang dulu. Nah, kita udah mencapai ya. Dan harganya berapa? Jelas, ada harga, ada rupa. 568.000. Mungkin bagi kalian akan ada yang marah gitu. Kenapa sih harganya mahal? Jadi gini, ingat gak di setahun yang lalu aku sempat bilang pada Kompas untuk menyeleksi market, kamu mau nggak mau harus menaikkan kualitas, tetapi juga menaikkan harga sehingga nanti ke filter dan mengurangi kemampuan reseller itu sendiri. Dan bener, ketika ini rilis, retrograde rilis dengan harga 568.000, tahu nggak? Kompas yang lama yang Gazelle High, reseller langsung hancur. Jadi untuk mengontrol reseller, kamu mau nggak mau harus mengatur supply, memperbanyak supply, tapi juga menaikkan harganya, tetapi diimbangi dengan kualitas. Dengan kayak gini, area Kompas, kita bisa bilang marketnya naik kelas. Jadi mereka akhirnya memfilter market tuh seperti ini ya. Jadi anggap aja itu ada segitiga. Market terbawah itu adalah market low end. Banyak banget rebutan kayak Aero Street 100.000, Warrior, ini market banyak. Kompas dulu di 200 ribuan. Akhirnya karena supply-nya nggak mencukupi, orang rebutan. Nah karena harganya naik, dia akan naik dong. Setara sama apa harga segini? Ortus, Piero, League, Saint Barclay, FYC. Harga segitu, akhirnya Kompas Retrograde ini ke filter. Orang yang mau beli, itu orang yang mau niat. Dan akhirnya menjualkan kembali, harga jualnya itu cuma 650. Resell di Tukutu itu cuma 620.000. Bayangin, cuma lebih mahal 60.000. Dan Gazelle High, resellnya mencapai cuma 350. Berarti strategi Kompas untuk meningkatkan harga, bener kan? Dari dulu, bos. Bahas bisnis, berarti keren. Nah, yang patut aku soroti adalah Tongyu. Kalau kita lihat brand kompetitor ya, kayak Ventela, kayak Saint Barclay, atau kayak yang apa namanya, Warrior dan kawan-kawan, Tongyu ini mirip banget sama Nike Blazer Vintage. Akhirnya ada busanya, keren. Dan liningnya dulu Kompas liningnya kanvas doang, kanvas 12 oz. Ini liningnya udah ada busanya. Nah kita lihat. Dan insole-nya ada perbaikan. Nggak kayak dulu, anjing keras banget. Nah, sekarang yang keren adalah di bagian dalamnya. Insole-nya ini, kalau nanti tolong di zoom, insole-nya ini sekarang ada tulisannya Vulcanized Footwear Company in celebration of the original 1980s Gazelle brand, Retrograde Edition, Kompas, bangga buat Indonesia sejak 1998. Jadi sebenarnya retrograde itu, jadi kalau di dunia medis ada namanya retrograde dan anterograde, posterior, anterior. Retro itu artinya belakang, jadi kita menilai masa lalu. Tetap ya, ini kalau bagian upper nggak ada beda sama yang dulu, sama. Ininya juga sama, 12 oz, synthetic leather, lace-nya sekarang Foxing, lace-nya sekarang pakai broken white. Terus sizingnya di sini, yang keren di sini, sizingnya beda. Sizingnya sekarang mirip ala-ala brand internasional. Lihat nih, size tag-nya. Terus di bagian depan tag-nya beda. Ini double apa? Empuk-empuk ya. Empuk-empuk. Dan tolong dong dideketin seempuk apa biar kalian lihat nih. Nih, lihat dong. Nih. Nih. Fokus. Dari empuk ya. Jadi gua nggak hoax. Nah, sepatu ini kokoh dan keren. Tapi gue tantang lu coba pakai lebih dari 2 jam.
Aku udah pakai ini di acara Plus 62 total 12 jam. Berakhir pada esok harinya aku pijet dan tarik urut, cuk. Betisnya kram. Kenapa? Karena sepatu semakin tebel foxingnya, tidak diimbangi dengan insole yang empuk banget, maka akan mengakibatkan ya tumpuan bebannya langsung ke tulang. Sakit, bos. Tumpuan bebannya itu harusnya di otot telapak kaki. Yang terjadi tumpuannya di otot betis. Calf, bro. Capek, bro. Kram. Mungkin ini lebih enak kalau dicampur insole GSK. Ini yang biasa. Jadi kalau secara nilai, aku jujur apresiasi Kompas di sini. Ya namanya buatan manusia pasti ada kelemahan, tetapi perkembangannya luar biasa parah, dan strategi mengeluarkan Kompas retrograde dengan penaikan harga sampai 20% naik harganya, itu bisa mengontrol harga resell. Nah, gimana kalau Kompas retrograde yang collab sama Barbecue Mountain Boys? Barbecue Mountain Boys ini kan dibuat sama dua orang ya, Hedi sama Sari Banon. Ya, anakku manggilnya Sari Banon karena mirip sama akunnya temanku Jen Banon. Kita lihat dari box ini keren. Kita harus akuin boxnya keren. Boxnya keren. Kita akuin ya. Ini boxnya keren. Boxnya keren emang. Diakui ini kalah. Harus diakui, men. Soal gimmick Kompas masih juara. Belum bisa dikalahin di Indonesia. Wah, aku berani debat soal ini. Soal gimmick ya, tapi kalau soal sales sepatu, banyak sepatu lokal yang salesnya lebih gila dari Kompas. Kita bisa lihat Dr. Kevin, Aero Street, Ventela, dan banyak brand-brand lain kayak Geomax yang salesnya tuh lebih banyak dari ini. Cuman soal gimmick, ini masih juara. Setuju ya? Soal sales kalah, tapi soal gimmick juara. Lu bayangin, niat. Ini udah kotor karena aku pakai. Dan yang paling keren, kartunya beda sama cuma tinggal print-printan di ini, beda. Papernya niat juga. Ini mahal loh. Dan extra lace-nya 2. Niat. Nah, sepatu ini enak. Lucunya kayaknya mereka tuh kayak ngerti sepatu ini keras dan ini harus bisa dipakai harian. Nah, kita tahu kan usulku tadi adalah, bukan usul sih, ini akan lega kalau misal dikasih insole tambahan. Nah, ternyata ini dikasih insole tambahan. Ini insole tambahannya, dan ini ada di dalamnya juga ada solnya. Udah aku share di TikTok kan. Ini ada ininya, ada insole juga. Jadi ini insole tambahan. Kayak apa? Macbeth. Dan ini kanvasnya tetap 12, bahannya mirip sama Kompas Old Blue. Sama. Dan ini aku paling suka jujur karena apa? Foxingnya ini warna hitam, black. Karena warna hitam black kayak gini, jadi nggak bisa yellowing. Dan komposisi warnanya keren. Ada tulisan Saks Company, ini salah satu set project ya si Barbecue Mountain Boys ya. Dan ini, kamu harusnya kalau makan ini beli ini ya makannya di burgernya dia, di Pascal 23, cuman larangan mudik ya. Tapi emang burgernya juga enak kok. Nah, kalau kita lihat ini kelebihannya adalah di bagian detailing. Keahliannya si Aji Handoko ya. Aji Handoko tuh ahli di bagian detailing. Lu kalau lihat lagi, nih, boxnya ini kawung sesuai sama midsole ya, outsole ya. Boxnya ini menyimbolkan kawung. Iya, motifnya. Terus rilisnya tuh ini duluan daripada ini. Rilisnya ini duluan. Gue nggak tahu ya yang desain ini Hedi, Barbecue Mountain Boys atau Aji, tapi menurut gue mereka cuma gambar-gambar komposisi warna, tapi ini pasti Aji. Ini kelihatan banget Aji banget soalnya. Terus ada tulisannya di bagian atas. Ini simbolnya farmnya mereka kan. Ini simbol farmnya mereka nih. Semuanya sisanya sama, komposisi warna bagus, ininya bagus, terus ininya lace-nya nggak pakai lubang. Bener-bener ala-ala boot. Jadi aku jujur kalau pakai ini seneng karena aku udah pakai ini 8 jam nggak sakit. Cuma dikelingking karena kan kakiku lebar. Makanya kalau kamu mau aman pakai ini, nambah insole GSK itu harga 199.000 kan. Kalau nggak salah ya. Enak. Ya enak emang. Kamu kalau beli ini bukan tim mendang-mending. Jadi gini, "Dok, saya punya Converse, Bro. Aku juga punya Converse 47 pasang, Bro." Jadi nggak usah baik bacot. Sepatu ini bukan tim kau mendang-mending kayak sepatu Mark atau Ventela. Jadi nggak ada mendang-mending. Sepatuku juga banyak, paham? Jadi nggak usah sok jagon dan sok mendang-mending. Mau gue minum nanti berkurang lagi. Nah, jadi
Nih, dan belinya di Tokped. Gue beli resell bro. Jadi sorry bro. Dok kamu nggak dikasih Kompas. Kamu tanya Aji Handoko mau ngasih, tak tolak. Kenapa? Jangan ngeremehin rekening saya dong. Biarkan jatah saya buat netizen. Karena kalau brand lain kan masih banyak stoknya. Kalau Kompas aku beli karena jangan biarkan jatah saya tuh buat jatah netizen buat saya. Masih banyak netizen yang pengen ngerebutin ini. Dan aku tuh ada yang cuman ku pakai, yang lo nggak akan ku pakai. Yang colorway-nya mirip Cortez. Bukannya barbecue yang ini. Yang lo kan ini biru nih merah, mirip Cortez. Itu mirip Cortez. Sakit 8 jam. Jadi kamu kalau pakai ini, saya sarankan belilah insole baru kalau mau dipakai lama. Kalau enggak ya 2 jam 3 jam capek pasti. Kalau enggak sering-sering duduk. Dan rilis yang artikel black white. Lu tahu kenapa Kompas memending yang black white? Karena sekolah pada waktu itu belum tahu dibuka apa enggak. Jadi dia mau rilis deket-deket ini karena mau sekolah. Strategi bisnis. Nah, sekarang kita lihat ya. Nih. Ingat. Jadi kalau kita lihat dalam segi gimmick, ini sepatu masih sulit dikalahin. Dari segi kualitas terjadi peningkatan kualitas yang sangat tinggi dari Gazelle High biasa dan ke retrograde. Ketiga, cerminan Aglio jelas di sini, pabrik baru Agio tuh. Pabrik barunya si Kompas nih kelihatan banget lebih rapi dan aku paling suka justru di bagian tong foxing, tong U sama ini, lidah sama lining empuk. Untuk memakai yang high, kalau yang bukan kolaborasi, saya sarankan memakai insole tambahan. Untuk soal harga aku cocok karena bisa seleksi market dan resell sekarang udah stabil. Dan bahkan masih ada sisa-sisa yang buat retail. Kalau beli sepatu rebutan, Aero Street juga goib kok ujung-ujungnya, 5.000 rupiah. Jadi gini, sales sepatu lokal di Indonesia tuh tinggi ya, tinggi banget, tinggi mencapai hampir triliunan per tahun. Tapi sayangnya kita masih dikendali nama brand luar. Jadi sebenarnya banyak brand lokal yang gila-gila, nggak hanya Kompas, nggak hanya brand-brand up, yang lain. Kemarin aku menemukan Sosta yang 250.000 udah dapat keren ala-ala Macbeth, atau Matilda yang kemarin ala-ala Jordan, ya kan. Terus besok aku dikirimin beli sepatu dari Bali, followernya baru 500, itu ala-ala Nike Dunk SB. Kita mau lihat, gue penasaran kayak apa. Atau ada Awesome Footwear dari Malang. Sebenarnya itu buahnya sepatu lokal, kalian tinggal ngulik. Kalau kalian nggak suka sama Kompas, tinggal beli yang lain. Dan aku apresiasi cara Kompas yang sekarang memanage netizen udah bodo amat. Jadi dari sini aku berkata, congrats buat sepatu Kompas, kualitas lu naik kelas.